warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, saya Wahyu Nugroho, MPD, sebagai dosen di Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar di STKIP PGRI Trenggalek. Pada kesempatan ini, saya menyampaikan berkaitan dengan praktek kegiatan sebagai bahan dalam Tridharma pengajaran, Tridharma perguruan tinggi, yang nantinya menjadi salah satu syarat untuk memenuhi sertifikasi dosen di tahun 2025 gelombang 1 yang akan diselenggarakan oleh Kemendikbudristek tahun 2025. Pada mata kuliah yang saya ampu pada semester genap ini, yaitu mata kuliah kajian kurikulum SD, ini mata kuliah yang wajib menjadi mata kuliah yang harus ditempuh oleh mahasiswa. Adapun bobot dari mata kuliah ini adalah 2 SKS dengan kode PS21512. Adapun kajian materi yang akan dibahas, yang pertama berkaitan dengan hakikat dan teori kurikulum, kemudian fungsi dan kedudukan kurikulum, prinsip dan pengembangan kurikulum, dan desain implementasi kurikulum. Dalam pelaksanaan perkuliahan ini nantinya akan dilaksanakan sebanyak 16 kali pertemuan yang terdiri dari 7 pertemuan sebelum UTS dan pertemuan UTS, 7 setelah UTS, dan 1 kali untuk pertemuan ujian akhir semester. Metode yang saya gunakan pada perkuliahan ini adalah metode DIA sebagai komponen yang nantinya untuk pembelajaran, yakni melalui delivery, kemudian interaction, and assessment atau penilaian. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa pembelajaran yang saya lakukan nanti berlangsung secara aktif, interaktif, komunikatif, serta terukur dalam proses pembelajarannya. Adapun luaran atau capaian dari mata kuliah ini nantinya mahasiswa dituntut mampu untuk memahami konsep, teori, dan juga kebijakan dari kurikulum itu sendiri, khususnya yang dilaksanakan di sekolah dasar. Nah, untuk menunjang dari metode DIA ini, saya menggunakan metode RIA melalui reading, question, dan answer. Adapun setelah akhir pembelajaran, di akhir pembelajaran nanti mahasiswa akan diberikan bentuk kesempatan tanya jawab dan juga kuis interaktif yang nantinya dapat memacu proses pembelajaran agar mahasiswa lebih aktif kembali dan juga interaktif di dalamnya. Semoga dari program atau dari paparan materi yang ada di mata kuliah ini nantinya dapat memberikan dampak positif, terutama memberikan pemahaman dan juga penguatan bagaimana proses pembelajaran dilaksanakan dengan baik. Dan semoga dari proses ini, dari proses penilaian sertifikasi dosen tahun 2025 di gelombang 1, saya berharap melalui video ini dapat memberikan pendalaman terkait dengan hakikat kajian kurikulum sekolah dasar dan memberikan kontribusi langsung terhadap kualitas pengajaran yang ada di pendidikan tinggi. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Semua sudah sarapan ya? Ya, baik. Sebelum kita memulai dan mengawali perkuliahan hari ini, mari kita berdoa dulu. Silakan salah satu memimpin untuk berdoa dari teman-teman. Perhatian di tempat duduk, siap gerak, berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Di pagi yang cerah ini, kemarin kita sudah membahas kontrak perkuliahan, dan di pertemuan yang kedua ini kita akan membahas berkaitan dengan hakikat kajian kurikulum dan juga teori-teori yang ada di dalam kurikulum itu sendiri. Baik, langsung saja teman-teman kita
simak dulu ya nanti penjelasan dari saya. Sebelum kita mulai, mungkin saya juga harus mengenal lebih lanjut. Ada yang belum hadir hari ini atau hadir semua? Hadir semua, nihil ya. Baik, terima kasih. Ya, baik teman-teman, kita bahas dulu berkaitan dengan hakikat kurikulum. Ada yang sudah tahu apa itu kurikulum? Belum ya. Baik, kurikulum mungkin teman-teman sudah sempat mendengar istilah kurikulum dalam pendidikan, kemudian apa sih esensi dari kurikulum itu sendiri. Nah, di pertemuan hari ini kita akan lebih mendalami apa sih kurikulum itu sendiri, berserta makna dan teori-teori dasar yang tentu nantinya akan kita bahas lebih lanjut di pertemuan yang selanjutnya. Baik, yang pertama yang harus teman-teman ketahui bahwasannya kita belajar teori dulu. Minimal kalau kita belajar teori, kita tahu dasar atau sebuah kebijakan itu merujuknya ke bagian apa, seperti itu. Baik, yang pertama, nah ini bisa dilihat ya, Ralph Taylor, beliau adalah bapak kurikulum ya. Di tahun 1949 beliau menyatakan nih dalam karyanya bahwa fundamental dalam kurikulum itu ada 4 esensi pertanyaannya. Dari 4 pertanyaan ini tentu menjadikan sebuah makna tersendiri. Yang pertama, tujuan pendidikan apa yang harus dicapai oleh sekolah. Nah, satu pertanyaan ini menjadi bagian penting bagi kita untuk mengetahui esensi tujuan pendidikan itu apa bagi sekolah, seperti itu. Kemudian yang kedua, pengalaman pendidikan apa yang dapat diberikan atau yang kemungkinan dapat mencapai tujuan ini. Experience, pengalaman. Nah, pengalaman ini menjadikan pembelajaran lebih bermakna tentunya ya. Oke, jadi pertanyaan yang kedua dari Taylor ini membangkitkan bahwa pengalaman pendidikan yang diberikan harus tercapai dalam arti pembelajarannya. Kemudian pertanyaan yang ketiga, bagaimana pengalaman pendidikan ini dapat diatur secara efektif. Ada aturan, ada sistematika yang nantinya dapat menghasilkan sebuah output. Nah, nanti akan saya jelaskan berkaitan dengan konsep di dalamnya. Yang keempat, bagaimana kita dapat menentukan apakah tujuan-tujuan ini tercapai. Nah, untuk merangkai tujuan tersebut tentu teman-teman harus paham apa sih yang harus kita persiapkan untuk mencapai dari tujuan ketercapaian dari kurikulum itu sendiri. Nah, secara tidak langsung diperkuat dari teori yang selanjutnya, ini dari Forsyth ya. Jadi beliau ini menjelaskan bahwa kurikulum itu dimaknai sebagai keseluruhan pengalaman belajar ya. Jadi pengalaman keseluruhan belajar ini yang menjadikan siswa itu mengalami proses belajar yang bermakna atau meaningful learning, istilahnya seperti itu. Nah, yang tentu dalam keseluruhan pengalaman belajar ini dimiliki oleh pembelajar untuk membimbing di bawah bimbingan sekolah. Kemudian yang ketiga, ini berkaitan dengan teorinya dari Stenhouse ya. Kita bahas dulu basicnya. Jadi Stenhouse ini menyatakan bahwa kurikulum itu adalah upaya ya, upaya usaha untuk mengkomunikasikan prinsip-prinsip di dalamnya ya. Tentu untuk mencapai bentuk pembelajaran yang nantinya dapat diterjemahkan secara efektif dalam bentuk proses pembelajaran ya. Nah, dari 3 tokoh ini, teori basic ini nanti kita akan merujuk pada pendalaman yang lebih lanjut. Kita harus memahami juga definisi kurikulum. Sebelum kita melihat ke materi, mungkin bisa diperhatikan ya. Kurikulum. Kalau di dalam bahasa ikannya ya. Kurikulum itu etimologinya ya, teman-teman bisa melihat di sini.
ya, berasal dari kata kurir atau kurir, ya, berarti jarak yang harus ditempuh. Jadi secara tidak langsung ketika ada jarak yang harus ditempuh ada tujuan. Seperti halnya sirkuit, ya, atau lintasan, atau dalam sebuah perlombaan ada jarak yang harus ditempuh dari start sampai finish. Nah, sehingga dalam kurikulum itu, ya, sebagai suatu rencana pengajaran yang berisi tujuan yang ingin dicapai. Ya, apa yang harus dicapai? Ini yang harus dipahami, termasuk kegiatan pengajarannya, perangkat pembelajarannya seperti apa, termasuk alat pengajaran dan jadwal waktu pengajarannya. Nah, itu masuk semua dalam kurikulum, ya. Oke, baik. Selanjutnya berkaitan dengan dimensi, teman-teman. Dalam kurikulum itu ada 3 dimensi kalau kita merujuk pada Sukmadinata di tahun 2006. Beliau menyatakan bahwa yang pertama, nah, berkaitan dengan dimensi kurikulum sebagai dimensi ilmu, ya, sebagai ilmu. Nah, ilmu di sini esensinya yang kita bahas hari ini berkaitan dengan apa? Dengan teori, ya, ilmu pengetahuan, ya, prinsip-prinsip, ya, ini semuanya masuk di sini, ya. Itu. Jadi dimensi kurikulum bisa diartikan di dalamnya sebagai ilmu, ya, di dalamnya. Yang di dalamnya ada moda, prinsip-prinsip dasar seperti apa. Kemudian sebagai sistem, ya, dijelaskan kedudukan kurikulum di dalamnya ini hubungannya dengan sistem atau komponen atau jenis-jenis dalam implementasi dalam pendidikan itu sendiri. Nah, kemudian yang ketiga, kurikulum sebagai rencana, ya, bagaimana perencanaan yang tercakup dalam rangkaian kegiatan sistem di pembelajaran di sekolah, seperti itu. Dari sini ada yang ditanyakan? Belum. Baik. Selanjutnya ini berkaitan dengan fungsi kurikulum. Jadi kalau guru itu menjadikan kurikulum itu sebagai pedoman. Pedoman untuk apa? Ada yang tahu? Dalam mengajar, ya. Jadi bisa seperti itu. Jadi bagaimana guru itu menjadikan sebuah pedoman atau role-nya, saya itu mau ngajar apa, capaian pembelajarannya apa, atau kompetensi dasarnya apa yang harus saya sampaikan. Nah, itu pedomannya dalam kurikulum. Karena dalam kurikulum ada RPP-nya atau ada perangkat pembelajaran. Nah, kemudian untuk kepala sekolah fungsinya untuk menyusun rencana apa yang akan dilaksanakan. Bisa perencanaan program semester, bisa perencanaan program tahunan atau prota, ya, termasuk program-program yang lain selama 1 tahun akademik, seperti itu. Nah, itu bagi guru atau dari kepala sekolah. Nah, bagi pengawas itu sebagai acuan melakukan supervisi. Nah, apa ya supervisi? Ini sudah mulai tambah dari kurikulum tadi. Nah, supervisi itu adalah penilaian atau pengawasan yang dilakukan secara berkala, ya. Nah, jadi pengawas sekolah itu akan melakukan kunjungan atau visitasi atau penilaian supervisi untuk mengecek, ya, apakah sudah siap atau sudah lengkap perangkat atau kurikulum yang akan digunakan, ya, di dalam proses pembelajarannya. Nah, bagi orang tua itu juga berfungsi, ya. Jadi orang tua itu esensinya juga nantinya dapat memberikan pedoman, dapat memberikan arahan untuk mendukung terlaksananya proses pembelajaran, baik itu intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Nah, bagi siswa sendiri itu juga bisa menjadi pedoman belajar, ya.
Bagaimana siswa itu nanti bisa memahami kompetensi yang sudah dilakukan, yang sudah diajarkan guru apa. Saya bisa apa sekarang? Nah, seperti itu. Nah, ini bisa dijadikan sebagai pengukuran pengetahuan, sikap, ya, keterampilan itu. Baik. Ini salah satu konsep yang nantinya akan saya jelaskan lebih lanjut. Tadi sempat saya jelaskan ya bahwa di dalam kurikulum itu ada input, output. Oke. Nah, lebih jelasnya terlihat ya di sini. Oke, baik. Input di sini adalah proses siswa masuk dalam pendidikan formal. Nah, kurikulum di sini menjadi pedoman atau acuan dasar dalam mendukung kegiatan belajar mengajar seperti itu. Ya. Nah, kemudian di dalam kegiatan belajar mengajar, siapa yang terlibat lagi? Siapa yang terlibat lagi? Guru. Ya, guru ini adalah tenaga pendidik. Selain guru siapa? Kepala sekolah atau tenaga kependidikan, bisa staf atau operator di dalamnya. Ya, ini juga berpengaruh di dalamnya. Bagaimana membantu atau mendorong proses pembelajaran itu berjalan dengan lancar. Ya, kemudian sarana prasarana. Nah, ini pasti akan mendukung dan berdampak pada proses akhirnya nanti atau outputnya tadi seperti itu. Ya, kemudian pembiayaan dan pendanaan. Nah, ada yang pernah mendengar istilahnya bantuan operasional sekolah? Ya, disingkat apa? BOS. Ya, jadi di dalamnya ini termasuk pembiayaan dan pendanaan. Berapa alokasinya untuk mendukung pelaksanaan kegiatan belajar mengajar, ya. Ini mempengaruhi ya kedudukan kurikulum dalam peranannya. Termasuk manajerial, manajemennya. Siapa yang menjadi manajerial di sini? Kepala sekolah. Ya. Oke, beri aplaus dulu sana. Kepala sekolah, ini fungsi manajerial di dalamnya. Ya, tapi kepala sekolah juga tidak akan berjalan dengan baik kalau tidak didukung oleh perangkat yang lain. Ya, termasuk support system dari guru seperti itu. Nah, dari kegiatan berkaitan support system yang ada dalam kegiatan belajar mengajar, di situ ada peran yang paling mendukung yaitu lingkungan. Siapa di sini yang menjadi peran lingkungan? Masyarakat, terus keluarga, ya, sekolah. Jadi ada keluarga, masyarakat, dan sekolah. Kalau kita melihat dari Bapak Pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantara ya, bahwa keluarga itu adalah pendidikan yang pertama dan utama. Jadi bagian dari lingkungan untuk mendukung kegiatan belajar mengajar, ya. Nah, kemudian masyarakat, ya, bagaimana masyarakat itu juga membantu menilai. Makanya dalam penyusunan kurikulum itu idealnya juga harus melibatkan masyarakat, ya. Biasanya tokoh komite sekolah, ya, dimasukkan di dalamnya, ya. Termasuk sekolah itu sendiri, seperti itu. Itu masuk dalam sistem pembelajaran nantinya, ya, bagian dari situ. Baik, selanjutnya dari kedudukan kurikulum, dari fungsi tadi, teman-teman juga harus memahami bahwa 3 kedudukan kurikulum itu juga sangat berperan, ya. Yang pertama sebagai konstruk, ya. Jadi bagaimana kurikulum itu dapat membangun atau dapat memberikan transfer pengetahuan, transfer knowledge dari masa lalu ke generasi berikutnya. Ya, nilai-nilai yang ada di dalam baik itu budaya, pengetahuan yang sudah terbentuk, nah itu diteruskan melalui kurikulum, ya. Pengajaran-pengajaran materi-materi yang disampaikan oleh guru-guru itu
Bapak Ibu guru termasuk teman-teman nantinya akan menjadi seorang pendidik di sekolah dasar. Nah, itu harus mewaris di situ di dalamnya. Nah, kemudian yang kedua berkaitan dengan bagaimana kurikulum itu dapat menjawab ya permasalahan sosial. Ya. Nah, permasalahan di sosial ini berkaitan dengan pendidikan. Ya. Bagaimana kurikulum itu harusnya memberikan sebuah pelayanan hak yang sama terhadap peningkatan kualitas pendidikan seperti itu. Dan yang ketiga berkaitan dengan bagaimana kurikulum nantinya bisa membangun kehidupan di masa depan. Ya, itu saja dari saya. Ya, terima kasih. Setelah ini kita bentuk salah satu kuis yang barangkali bisa memberikan refleksi ya kepada teman-teman semuanya. Berikut nanti akan saya pilih salah satu nama teman-teman. Nanti nama tersebut bisa memberikan pertanyaan. Baik, saya mulai. 3, 2, 1. Kita acak. Oke. Ya. Oh, siapa ini? Anma. Baik, silahkan Anma. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Anma Intana Saskia, asal dari Desa Rejowinangun. Di sini saya izin bertanya kepada Bapak, bagaimana apabila guru sama sekali tidak memahami kurikulum yang ada? Terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Beri aplaus untuk pertanyaan Anma. Jadi saya berikan penguatan di sini bahwa ketika guru tidak memahami esensi dari kurikulum, tentu akan memberikan dampak negatif nantinya. Karena dalam pembelajarannya pun guru tidak tahu dia harus menyiapkan apa, harus memahami konteks kurikulumnya seperti apa, termasuk kompetensi-kompetensi yang akan disiapkan di dalam proses pembelajarannya. Nah, ini pentingnya guru memahami bagaimana kurikulum itu harus dijadikan sebuah acuan sebagai pedoman untuk melaksanakan proses pembelajaran, termasuk di dalamnya membuat perangkat pembelajaran, termasuk materi ajar yang digunakan, medianya seperti apa, ya, termasuk kapan dia harus mengajar dan sesuai tema yang ada. Nah, ini pentingnya seorang guru harus memahami kurikulum. Untuk selanjutnya, minggu selanjutnya saya minta teman-teman, yang pertama teman-teman bisa menyusun yang namanya RHE, ya. Jadi materi nanti akan saya share, akan saya berikan ke teman-teman, bisa dibaca atau teman-teman bisa mencari informasi yang lain, baik dari sumber-sumber internet maupun dari produk-produk kebijakan. Nah, kemudian buat yang namanya question, pertanyaan dan juga jawaban, ya. Minimal cukup 3 pertanyaan dan 3 jawaban, ya. Ini sebagai tugas individu, nanti silahkan dikumpulkan melalui PJMK dan nanti bisa dikomunikasikan lebih lanjut sehingga hasil pembelajaran ini nanti teman-teman bisa merefleksikan lebih dalam. Bisa dipahami sampai sini? Bisa, ya. Baik, untuk merefleksikan hari ini saya akan memberikan satu kuis agar teman-teman mengingat kembali apa yang sudah kita pelajari. Baik, silakan teman-teman yang membawa HP bisa dikeluarkan. Nah, teman-teman bisa melakukan scan barcode yang sudah saya tampilkan di layar. Nah, silahkan atau bisa memasukkan PIN. Nah, kita akan melakukan sebuah game refleksi atau yang nantinya untuk mengingat kembali apa yang sudah kita pelajari hari ini. Sudah, ya, kita hitung mundur. 3, 2, 1, kita mulai. Ya.
Siapakah tokoh kurikulum yang menyatakan 4 prinsip dasar kurikulum? 4 pertanyaan fundamental. Ya. Oke. Kita lihat, periksa di podium. Wah, Dimo, beri aplaus dulu. Oke. Dan nomor 1 adalah Iya. Baik, beri tepuk tangan untuk kita semuanya. Ya, baik teman-teman semuanya. Terima kasih sudah memperhatikan tadi. Hari ini bagaimana pembelajarannya? Menyenangkan? Menyenangkan. Baik, apa yang sudah kita pelajari hari ini? Tentang kurikulum, terus teori kajiannya ya, termasuk fungsi dan kedudukannya. Baik, untuk tugas minggu depan silahkan di pertemuan yang ketiga dipersiapkan buat RQE ya, dari proses membaca reading, membuat pertanyaan dan juga membuat jawaban. Baik, untuk minggu depan silahkan teman-teman dipersiapkan membuat pertanyaan ya, minimal 3 dan juga jawabannya 3. Dari hasil membaca ya, materi nanti akan saya share kembali ke teman-teman di grup WhatsApp. Silahkan nanti dibaca dan juga bisa mencari sumber-sumber literatur yang dari luar atau dari sumber internet. Ya, silahkan dibaca, kemudian buat 3 pertanyaan dan 3 jawaban. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih atas kehadiran dan perhatiannya hari ini. Kita akhiri perkuliahan ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.